warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. pada Dr. Inur Wahrunisa yang sudah menyampaikan sebagai moderator ya, menyampaikan ruang dan waktu pada saya. Nah, hari ini kita coba melanjutkan apa yang sudah kita pernah kemarin kita bicarakan, yakni terkait dengan vektor ya, kalkulus vektor ya. Kalkulus vektor. Jadi sesuatu yang mungkin menyangkut bagaimana perubahan vektor itu terhadap posisi maupun terhadap waktu. Nah, oleh karena itu pertama yang akan kita coba bicarakan adalah tentang medan. Ya, medan. Jadi kalau disodori kata medan, kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah field, gitu ya. Tapi kalau orang Indonesia disodori kata medan, bisa saja asosiasinya adalah kota Medan itu. Ada nggak peserta dari kota Medan ini, Mbak Inur? Ya, good. Nah, apa itu medan? Ya, yang jelas dalam hal ini kita akan ketemu dengan berbagai macam medan, ya, medan skalar, ya, medan skalar. Kemudian ada juga medan vektor, ya, medan vektor, ya, dan secara umum sebenarnya semuanya akan masuk ke dalam konteks medan tensor, ya. Ya, jadi nanti bisa suatu waktu ya, kalau mungkin ada waktu, ya kita juga bisa bicara secara umum mungkin hitung vektor, ya. Jadi kita bicara mungkin School of Physics khusus hitung tensor gitu, ya. Nah, apa itu medan skalar? Nah, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin adalah bahwa skalar itu suatu besaran yang memiliki ya tentu saja kalau besaran memiliki besar, dan yang penting adalah sifat besaran itu, nilai dari besaran itu, yakni bahwa nilai besaran itu tidak berubah, tidak berbeda ya karena pengamatan gitu. Jadi dilihat dari kerangka acuan apapun, ya, dilihat dari sistem koordinat apapun, ya, itu nilainya sama gitu, nilainya sama. Good. Nah, oleh karena itu kalau kita bicara medan skalar artinya apa? Jadi good, sebenarnya konsep medan itu agak sedikit rumit ya kalau kita ingin membicarakannya secara lebih detail, lebih rigorous, lebih strict gitu. Tentu saya tidak akan membahas hal semacam menggunakan cara semacam itu di sini. Cukup mungkin saya katakan bahwa medan skalar adalah besaran skalar yang bergantung pada posisi dan waktu, gitu aja ya, paling mudahnya begitu. Sehingga kemudian kalau kita bicara medan skalar, kita tulis ya, misalnya medan V itu bergantung pada posisi dan waktu, gitu ya. Good. Jadi di tiap titik dan di tiap titik waktu ya itu ada besaran yang besaran itu bisa jadi besaran skalar yang bergantung pada posisi dan waktu. Gitu aja mudahnya ya medan skalar itu. Oke. Nah, contohnya apa? Mungkin contoh itu akan lebih mudahkan kita untuk melihat lebih jauh. Jadi misalnya temperatur, ya, temperatur dalam suatu ruang, ya misalnya. Maka tentu saja di tiap titik di dalam ruang itu akan memiliki temperatur yang berbeda. Jadi kalau kita gerakkan, kita pindahkan termometer dari satu titik ke titik yang lain, maka nilai yang ditunjukkan oleh termometer itu akan berbeda karena di dua titik itu temperatur udara berbeda. Atau misalnya termometer itu kita letakkan di satu titik saja misalnya, maka bisa saja terjadi perubahan temperatur ya terhadap waktu. Jadi kalau kita tunggu maka nanti kita catat temperatur sebagai fungsi waktu gitu. Bisa terjadi seperti itu. Nah, itu contoh. Jadi mungkin contohnya adalah temperatur T sebagai fungsi posisi dan waktu. Nah, itu contoh medan skalar ya. Ada hal yang mungkin penting bagi kita untuk melihat medan skalar ini. Jadi apa yang disebut sebagai permukaan isoskalar, ya, permukaan
isoskalar. Ya. Apa itu permukaan isoskalar? Jadi permukaan isoskalar adalah permukaan ya pada mana nilai skalar itu di permukaan itu sama gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau kita tuliskan maka persamaan isoskalar itu seperti ini ya, sama dengan C. Good. Sebelum jauh melangkah, maka medan skalar itu nanti juga ada pembagian, ada beberapa jenis medan skalar ya. Jadi yang pertama adalah medan skalar yang stasioner ya. Jadi yang pertama adalah medan skalar ya skalar yang stasioner. Apa itu medan skalar yang stasioner? Ya, medan skalar yang stasioner adalah medan yang hanya bergantung pada posisi saja. Jadi kalau kita ukur temperatur di satu titik, ya di tiap titik itu ternyata tidak berubah terhadap waktu, ya meskipun berubah terhadap posisi, tapi tidak berubah terhadap waktu di tiap titik itu, ya. Jadi hanya bergantung secara eksplisit pada posisi. Maka ini disebut sebagai medan yang stasioner. Nah, yang kedua adalah medan yang tidak stasioner tentu saja, medan skalar yang tak stasioner. Ya, yang tidak stasioner. Apa itu medan skalar yang tidak stasioner? Ya, tentu saja medan skalar yang bergantung pada posisi dan waktu. Ya, jadi kalau kita ukur temperatur di satu titik, kita tunggu di sana beberapa saat, maka kita amati sambil mengamati temperatur yang terukur di situ, maka akan ada perubahan, ya perubahan temperatur naik atau turun gitu ya di titik itu. Sebaliknya juga kalau kita pindah ke titik yang lain, ya sama saja situasinya. Maka kemudian itu disebut sebagai medan skalar yang stasioner gitu. Nah oleh karena itu kalau kita bicara permukaan isoskalar, permukaan yang di mana nilai medan di titik-titik pada permukaan itu nilainya sama gitu. Maka kalau medan itu stasioner, maka permukaannya juga stasioner. Permukaan isoskalar itu stasioner. Tapi kalau medan yang kita bicarakan itu tidak stasioner, maka permukaan isoskalar itu juga tidak stasionernya berubah-ubah gitu. Nah, mungkin sedikit contoh ya terkait dengan permukaan isoskalar ya, permukaan isoskalar. Good. Saya ambil mungkin di dalam kuliah listrik magnet misalnya, atau mungkin fisika dasar ya, Anda mengenal potensial ya listrik atau potensial gravitasi ya yang ditimbulkan oleh muatan titik. Jadi ada muatan titik ya di pangkal koordinat begitu ya, Q misalnya. Lalu tentu ini akan menebar medan listrik di sekitar muatan itu. Kira-kira begitu ya, di dalam fisika dasar mungkin Anda sudah mendengar cerita itu. Maka akan ada menimbulkan potensial listrik di sekitar muatan listrik itu. Nah, potensial listrik itu ditulis sebagai K, saya menggunakan ini aja. Q dibagi dengan 4 pi epsilon 0 dikalikan 1/R. R adalah jarak titik yang diamati dari pangkal koordinat, gitu. Isoskalarnya seperti apa? C ya, ini di mana C itu adalah tetapan. Jadi kalau begitu maka V sebagai fungsi R ya itu akan sama dengan apa? Q per 4 pi epsilon 0 ya 1/R ya sama dengan C, suatu tetapan ya. Apa itu R kecil? R kecil adalah ya ini besar vektor R ya, besar vektor R, jadi jarak titik pengamatan dari pangkal koordinat, dari titik di mana muatan itu berada ya.
Jadi ini akan sama dengan akar dari apa? X kuadrat plus Z kuadrat plus Z kuadrat. Nah, ini kalau kita masukkan ke dalam persamaan yang di atas, kita akan mendapatkan Q per 4 pi epsilon 0, ini tetapan. Lalu ada seper akar, ya, X kuadrat plus Z kuadrat plus Z kuadrat sama dengan C. Gitu. Nah, kalau ini saya bawa ke kanan, seper akar ini, ke kanan, C bawa ke kiri, maka saya dapatkan ungkapan ini. Ya, Q 4 pi epsilon 0 ya dibagi dengan C itu sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Nah, dari situ lalu kita bisa mendapatkan ungkapan ini. Jadi kalau ini dikuadratkan kedua ruas, kita kuadratkan, kita dapatkan apa? X kuadrat plus Z kuadrat plus Z kuadrat sama dengan Q kuadrat ya per berapa? 16 ya pi kuadrat epsilon 0 kuadrat C kuadrat. Nah, ini tetapan. Itu tetapan. Ya, tetapan. Ini misalnya saya tuliskan misalnya sebagai kappa misalnya. Ya, kappa kuadrat. Jadi kita dapatkan persamaan ini. X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan kappa kuadrat. Ya, itu artinya apa? Artinya itu titik-titik yang memiliki persamaan itu adalah titik-titik yang apa memiliki berada pada permukaan bola. Titik-titik yang ada pada permukaan bola. Ya, jadi apa permukaan isoskalar untuk medan potensial semacam ini itu berupa permukaan bola yang konsentris. Artinya memiliki pusat yang sama, yakni titik pangkal koordinat itu. Cukup jelas ya, saya rasa. Kemudian kita bisa melihatnya lebih jauh. Lihat di sini bahwa kappa itu adalah jari-jari dari permukaan itu tadi. Jadi kappa itu adalah jari-jari dari permukaan isoskalar itu. Nah, jari-jari permukaan itu bergantung pada berapa nilai besar medan skala potensial yang ada. Ya, jari-jari apa namanya permukaan isoskalar itu berbanding terbalik dengan apa ya kalau diakarkan berbanding terbalik dengan nilai potensial itu. Semakin besar potensial yang dimiliki oleh permukaan isopotensial, maka semakin apa namanya kecil. Jadi semakin mendekat ke permukaan ke muatan itu semakin besar nilai apa namanya potensial itu tadi. Oke, nah itu satu contoh ya, satu contoh apa itu yang dimaksud dengan permukaan isoskalar ya. Oke, nanti banyak sekali permukaan isoskalar yang lain. Nanti permukaan isoskalar ini memiliki makna yang penting. Terutama kalau kita nanti bicara tentang gradien suatu medan skalar, maka sangat erat kaitannya dengan permukaan isoskalar itu. Good. Nah, terus sekarang saya lanjutkan, ya, saya lanjutkan. Hal yang penting kemudian di dalam hal terkait dengan apa namanya medan ini, ya, medan ini adalah turunan parsial. Ya, jadi hal penting yang terkait dengan ini adalah turunan parsial, ya, turunan parsial. Saya tulis ini, turunan parsial. Perhatikan, tadi ketika saya mengukur temperatur, ya, udara ruang di satu titik, termometernya saya diamkan di situ, tidak berubah, tidak bergeser, tidak berpindah tempat. Tapi terlihat bahwa apa namanya temperatur di titik itu berubah dari waktu ke waktu. Nah, saya ingin mengetahui laju perubahan temperatur di titik itu terhadap waktu. Ya, maka saya harus menuliskan begini. Jadi parsial T kecil. Ya, ini dibaca sebagai laju perubahan temperatur di titik yang kita tinjau di dalam ruang, ya,
sebagai fungsi waktu. Laju perubahan temperatur itu terhadap waktu. Di titik itu, kenapa? Ya, karena kita hanya termometer tadi kita diamkan di satu titik. Ya, artinya termometer itu menunjukkan temperatur di titik itu, dari waktu ke waktu. Lihat di situ, tidak ada perubahan posisi, yang ada perubahan waktu. Maka kemudian orang sering menuliskan begini, parsial T kecil. Padahal T itu bergantung pada posisi dan waktu. Ya. T itu bergantung pada posisi dan waktu. Posisinya dibikin fix sebagai konstanta. Waktunya berubah. Maka kemudian kita dapatkan parsial T besar, parsial T kecil. Begitu. Ya. Nah, kemudian ini artinya apa? Turunan T besar terhadap T kecil, di mana posisi itu konstan, dianggap konstan. Nah, nanti juga ada situasi seperti ini. Jadi kita ingin mengetahui, misalnya sebagai contoh, ya, kita sebagai contoh ambil temperatur yang stasioner, artinya tidak bergantung pada waktu. Ya, sebagai contoh begitu. Lalu kita gerakkan termometer itu menyusuri sumbu X, ya. Jadi kita pilih sumbu kartesius di ruang, ya, kita sepakati ini sumbu X-nya. Lalu termometer itu kita gerakkan sepanjang garis yang sejajar dengan sumbu X. Kalau termometer itu kita gerakkan sepanjang garis yang sejajar dengan sumbu X, maka tidak ada perubahan koordinat Z dan Z. Ya, tidak ada perubahan koordinat Z dan Z. Z dan Z tetap. Nah, makanya tadi saya katakan bahwa ini menyangkut temperatur yang stasioner, tidak bergantung pada waktu. Ya, maka kemudian selama pergeseran ini, ya, itu yang berubah adalah posisi, ya, dan yang berubah adalah koordinat X-nya. Nah, lalu kita ingin mengetahui laju perubahan T terhadap terhadap perubahan koordinat X. Maka kita tulis sebagai parsial T, parsial X gitu. Jadi ini menggambarkan laju perubahan temperatur itu kalau termometer itu saya gerakkan sepanjang garis lurus yang sejajar dengan sumbu X. Artinya kalau saya gerakkan termometer itu sepanjang garis yang sejajar dengan sumbu X, maka tidak ada perubahan koordinat posisi maupun tidak ada perubahan koordinat Z maupun Z, gitu, Z maupun Z, gitu ya. Jadi parsial T, parsial X itu dimaknai sebagai laju perubahan temperatur, ya, kalau koordinat Z dan Z itu dianggap tetap. Oke, gitu. Demikian juga tentu saja adalah parsial T, parsial Z, ya. Ini adalah laju perubahan temperatur kalau termometer itu saya gerakkan sepanjang garis yang sejajar dengan sumbu Z, ya. Demikian juga kalau parsial T, parsial Z itu adalah laju perubahan temperatur ruang kalau termometer itu saya gerakkan sepanjang garis yang sejajar dengan sumbu Z, gitu. Ya, ini maknanya. Oke, nah secara umum kalau temperatur itu bergantung pada posisi dan waktu atau temperatur itu tidak stasioner, maka maknanya juga sama. Jadi maknanya sama. Jadi ini laju perubahan temperatur, ya, kalau saya menggerakkan, ya ini agak susah ya, karena kalau orang menggerakkan termometer butuh waktu. Tapi dibayangkan bahwa kalau waktunya dengan laju perubahan temperatur, maka kita bisa menuliskan seperti ini. Demikian juga skalar yang berupa medan potensial listrik tadi. Ya, kita bisa lihat di situ. Mungkin ini bagi yang ada juga mungkin yang belum terkenal dengan turunan parsial, ya, ini saya jelaskan sekalian. Ya, jadi bagaimana laju perubahan potensial terhadap X? Ya, tentu sama dengan ini turunan parsial, ya. Dari apa? Q dibagi dengan 4pi epsilon 0 dikalikan dengan 1/(1
X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Nah, ini sama dengan, ya, ini bisa keluar, karena tetapan bisa keluar, ya, ya, kemudian dikalikan dengan turunan parsial ini, parsial X, ya, ini ditulis dulu biar enak, kuadrat plus Z kuadrat, oke, per 4, pangkat min setengah, maaf, ya. Nah, min setengahnya keluar di sini, min setengah, gitu. Lalu ini diturunkan terhadap X, ya, atau dikalikan dulu, X kuadrat plus Z kuadrat plus Z kuadrat, gitu, ya, pangkat 3/2, ya, jadi ini min setengah dikurangi 1, jadi min 3/2, lalu dikalikan dengan turunan yang ada di dalam ini, terhadap X, Z dan Z dianggap konstan, ya, Z dan Z dianggap konstan, sehingga kita dapatkan 2X di situ. Ya, ini diturunkan Z dan Z dianggap konstanta, karena Z dan Z dianggap konstanta, maka turunan terhadap X-nya 2X. Ini bisa dicoret dengan 2, lalu kita dapatkan ini sama dengan Q, tanda minus di situ, karena dari sini, ya. Kemudian, apa namanya, ini, ya, jadi X, jadi ada X di situ, lalu sekian ini, ya, ini sekian ini adalah apa? R pangkat berapa? R pangkat 3. Nah, itu hasilnya. Jadi laju perubahan apa namanya potensial, ya, kalau kita bergerak sepanjang garis yang sejajar dengan sumbu X, ya, itu seperti ini, ya, minus Q per 4 pi epsilon 0 X per R pangkat 3. Sudah betul, ya, cara perhitungannya. Saya cek lagi, ya, ini kemudian ini turun jadi min setengah. Kemudian apa namanya ini min, ya, terus ini turunkan dalam, ya, saya sudah betul, ya. Oke, itu contoh, ya, contoh turunan parsial. Anda bisa cek sendiri, ya, turunan parsial relatif terhadap apa namanya Z tentu akan sama dengan minus Q per 4 pi epsilon 0. Kemudian ini karena kita lihat X, Z dan Z itu semacam simetris di situ, ya, maka hasilnya adalah ini mestinya Z dibagi dengan R pangkat 3. Demikian juga parsial V, parsial apa Z itu akan sama dengan minus Q per 4 pi epsilon 0. Oke. Lalu Z dibagi dengan R pangkat 3. Oke. Nah, itu kira-kira apa namanya contoh, ya, contoh. Jadi bagaimana medan skalar, ya, kita melihat perilaku dari medan skalar itu bagaimana berubahnya. Setelah kita bicara medan skalar, ya, sekarang saya jadi nanti kalau kita bicara medan skalar selalu terkait dengan yang kita ingat permukaan isoskalar gitu. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi permukaan pada mana nilai skalar itu di titik-titik pada permukaan itu sama. Ya. Nah, tadi saya tunjukkan contohnya. Oke. Nah, berikutnya adalah medan vektor. Ya, medan vektor. Ya, sama. Jadi kalau kita ingin melihat medan vektor secara lebih detail, memang definisinya agak rumit gitu, ya. Tapi untuk kali ini saya akan menggunakan cara yang mudah aja. Ya, meskipun mungkin nanti ada persoalan, ya, tapi paling tidak untuk tataran ini belum muncul persoalan serius itu. Jadi medan vektor adalah sebuah medan yang medan vektor adalah besaran vektor yang bergantung pada posisi dan waktu, begitu, ya. Jadi medan vektor adalah besaran yang bergantung pada posisi dan waktu. Maka saya tulis misalnya sebagai vektor V begitu. Lalu ini bergantung pada posisi dan waktu. Sama tadi, ada medan vektor stasioner, ada medan vektor yang tak stasioner. Medan vektor yang stasioner tentu saja medan vektor yang tidak bergantung pada waktu, ya. Jadi medan vektor yang tak stasioner adalah medan vektor. Ya, tentu saja Anda kenal listrik magnet, ya. Jadi kalau kita listrik E misalnya, ya, ini tentu saja ya, gaya listrik tiap satu satuan muatan uji, gitu, ya. Gaya listrik, ya, tiap satu satuan muatan uji, atau disebut sebagai watt medan listrik. Ini tentu bergantung pada posisi dan bisa juga bergantung pada waktu. Oke. Nah, karena ini medan vektor, maka
orang bacanya begini, ini adalah nilai medan vektor di titik R itu pada saat T. Ya, jadi ini adalah nilai medan vektor E itu di titik R pada saat T. Ya, nah tentu karena itu vektor di tiap titik R pada saat T itu E itu ERT itu adalah vektor, maka ini bisa diuraikan atas 3 komponen seperti yang saya sampaikan tadi malam ya. Jadi ini tentu bisa ditulis sebagai EX juga bergantung pada posisi dan waktu dikalikan I vektor satuannya ya ditambah dengan EZ ya oke R, T dikalikan J ditambah dengan EZ ya sebagai fungsi R, T dikalikan K. Nah, tentu saja secara umum juga bisa dinyatakan dengan cara seperti ini. Ya, jadi ini Vx ditambah dengan Vz, R, T dikalikan dengan J, ditambah Vz, R, T dikalikan dengan K. Gitu. Ya, tentu saja bisa dituliskan seperti itu. Ya. Nah, kalau ingin ngirit lagi nulisnya, ya kita tulis pakai notasi sigma itu. Ya, sigma I, ya. Masih ingat ya, dari 1 sampai dengan 3, di sini ada EI yang bergantung pada R dan T, lalu dikalikan dengan EI. Ya, E1 itu adalah EX, E2 itu adalah EZ, E3 adalah EZ. Ya. E kecil 1, ya. Nah, ini secara umum juga bisa dituliskan sebagai sigma I dari 1 sampai dengan 3, VI R, T dikalikan EI gitu. Ya, lalu dengan secara umum juga bisa ditulis ini sebagai ini apa namanya vektor matriks ya. Jadi ini Vx atau V1, V2, V3 atau ini sama dengan Vx, Vz, Vz. Gitu. Nah, demikian juga yang ini ya, tentu saja ini bisa diwakili oleh sebuah vektor matriks Vx, Ex, Ez, Ez. Ya. Nah, ini apa namanya nilai medan vektor di satu titik pada suatu waktu ya, itu bisa dituliskan sebagai kombinasi linear dari vektor satuan I, J, dan K gitu. Ya. Nah, itu tentang medan vektor. Contohnya ya tadi. Jadi contohnya kalau ini mau ditulis secara eksplisit, kalau seperti tadi situasinya ya ada muatan titik ya yang kita letakkan di pangkal koordinat misalnya, maka medan vektor E itu diberikan ya pada saat R, pada saat T itu diberikan oleh Q per 4 pi epsilon 0 ya dikalikan apa? Seper R pangkat 3, lalu ini saya akan pakai R. Gitu. Ya, nah kalau ini ditulis lagi, ya ini sama Q per, terbalik, jadi begini, satuan dulu aja, ini kuadrat. Ya. Nah ini bisa ditulis, ingat R kuadrat, R topi maaf ya, itu sama dengan R dibagi dengan nil besarnya R, atau sama dengan R dibagi dengan R, sehingga ini bisa ditulis sebagai apa? Q per 4 pi epsilon 0, dikalikan dengan R dibagi dengan R pangkat 3. Nah ini contoh medan vektor. Jadi orang bacanya medan vektornya namanya E, ya kuat medan listrik E besar ya. Tapi kalau ditulis seperti ini sebenarnya lebih tepat kalau dibaca nilai medan kuat medan listrik di titik R pada saat P. Jadi ini bilangan. Jadi kalau ditulis seperti ini bukan bilangan, ini vektor, ya. Tapi kalau ditulis begini saja itu adalah medan vektornya itu. Tapi sering orang melakukan apa namanya istilahnya salah kaprah. Nggak apa-apa, salah kaprah itu sebenarnya juga tidak salah gitu karena orang saling memahami itu ya. Jadi E di sini yang seringkali mengatakan ini medan vektor. Ya. Nah, kalau para matematikawan biasanya lebih strict ya. Ini medan vektornya, ini adalah nilai medan vektor. Ya. Jadi ini kuat medan listrik, ini adalah nilai kuat medan listrik di titik R pada saat T berupa vektor. Ya, oke, cara membacanya seperti itu. Ya,
Good. Nah, terkait dengan apa namanya medan vektor, ya itu ada konsep yang perlu kita pahami, yakni konsep kurva integral. Ya, jadi kurva integral. Apa itu kurva integral? Nah, saya rasa pelajaran apa namanya fisika ya di SMA di sana Anda bisa jadi sudah mendengar konsep kurva integral ini, tapi mungkin dengan istilah yang lain, ya. Juga mungkin di fisika dasar, ya mungkin bisa saja sudah mendengar ya sesuatu nanti yang disebut kurva integral itu. Ketika kita bicara kuat medan listrik E, ya, lalu kemudian mencoba membicara hukum Gauss, ya, maka biasanya orang memperkenalkan apa yang disebut sebagai garis-garis gaya medan listrik. Nah, kurva integral ini tidak lain adalah garis-garis gaya medan listrik. Garis-garis gaya medan listrik itu tidak lain adalah apa yang disebut sebagai kurva integral ini. Atau mungkin belajar tentang aliran fluida. Ya, mungkin pernah belajar tentang aliran fluida. Nah, di dalam aliran fluida itu ada istilah garis alir, streamline, garis alir. Nah, garis alir atau streamline itu juga contoh dari kurva integral itu. Jadi sebenarnya banyak hal yang sudah kita pelajari terkait dengan apa namanya kurva integral ini. Hanya mungkin istilahnya berbeda. Tetapi sayangnya yang belum diketahui, yang belum pernah mungkin para peserta dengar adalah bagaimana cara menghitung garis-garis gaya itu. Bagaimana cara menentukan garis-garis gaya itu. Hanya memang untuk kasus-kasus khusus seperti misalnya ini tadi, kasus ini, ya, maka orang bisa menunjukkan bahwa garis-garis gayanya berupa apa namanya garis lurus yang memancar dari apa namanya muatan Q itu, ya tergantung muatan Q-nya. Kalau muatan Q-nya itu lebih besar dari 0, maka berupa garis-garis lurus yang berarah keluar. Arah itu menunjukkan arah vektor kuat medan listrik itu. Nah, sementara kalau Q-nya itu negatif, ya maka berupa garis-garis berarah yang masuk menuju ke muatan Q itu, ya arah apa namanya menunjukkan arah dari kuat medan listrik itu. Nah, itu yang mungkin kasus khusus yang mungkin bisa ditentukan. Atau misalnya kita punya plat bermuatan, ya, plat bermuatan yang luas tak berhingga, ya, dan diberi muatan yang tersebar secara merata, ya, maka kemudian bisa diduga bahwa garis-garis gayanya adalah keluar dari memancar keluar atau masuk tegak lurus pada plat tadi, ya pada plat tadi. Jadi itu bisa diduga. Tapi dalam kasus yang umum, maka kemudian diperlukan, misalnya sebagai contoh aliran air ya, aliran airnya yang di sungai itu atau aliran air di pipa yang bentuknya nggak karuan gitu, maka kita perlu persamaan yang menentukan garis-garis gaya itu. Ya, nah apa itu kurva integral atau garis-garis gaya? Jadi mungkin dalam bahasa fisika mungkin tulis saja garis gaya. Kalau kita menggunakan garis-garis gaya, persoalannya adalah tidak harus terkait dengan gaya dalam artian gaya dorongan itu ya. Tapi sebagai contoh tadi aliran air, ada garis alir. Nah, garis alir tentu saja tidak terkait dengan gaya gitu ya. Nah, tapi kalau ini tadi kuat medan listrik memang terkait dengan garis gaya betul gitu ya. Oke. Nah, oleh karena itu saya sering menggunakan kurva integral itu. Itu lebih umum ya karena semua medan vektor akan memiliki atau terkait dengan kurva integral. Apa itu kurva integral bagi suatu medan vektor? Jadi kurva integral atau saya tulis di sini ya adalah kurva ya yang berada dalam ruang ya ya tempat medan vektor berada sedemikian rupa ya sehingga di setiap
titik, ya, nilai medan vektor, ya, merupakan vektor singgung bagi kurva itu. Ya. Jadi kurva integral adalah kurva yang berada di dalam ruang tempat medan vektor itu berada, sedemikian rupa sehingga di setiap titik, ya, di dalam ruang itu, ya, nilai medan vektor itu merupakan vektor singgung bagi kurva itu. Jadi nanti di dalam ruang itu akan diisi oleh kurva integral. Jadi kalau dalam ruang itu ada medan vektor, maka dalam ruang itu akan ada kurva integral. Ya, nah kalau misalnya ini posisi titik R gitu ya, kemudian di sini ada medan vektor, nilai medan vektor itu V sebagai fungsi R misalnya begitu ya, kita tinjau yang stasioner misalnya, maka garis kurva integral itu kurva yang di titik ini itu merupakan vektor singgung, garis kurva singgung. Medan vektor, nilai vektor itu merupakan vektor singgung pada kurva itu. Ya, oke, mungkin contoh akan lebih bagus ya. Jadi kalau saya misalnya ini kurva integral, titik kurva itu, ya, itu merupakan, ya, ini misalnya posisi R, ya, ini posisi ini misalnya atau R1, ini R2 begitu. Ini tentu adalah VR1, kemudian ini adalah VR2. Nah, misalnya di sini titik ini adalah R3 itu, maka ini adalah VR3. Jadi vektor singgung. Jadi nilai medan vektor itu di sepanjang kurva itu merupakan vektor singgung pada kurva itu. Ya, gitu. Jadi sama saja di sini, ya, dan seterusnya. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kurva integral dalam ruang itu akan ada kurva integral, ya, ada kurva integral, dan di tiap titik pada kurva integral itu nilai medan vektor itu merupakan vektor singgung pada kurva itu. Jelas ya? Nanti saya kasih contoh. Nah, di dalam ruang otomatis kalau ada medan vektor, maka dalam ruang itu akan terisi oleh apa namanya kurva-kurva integral itu. Nah, kurva integral tidak mungkin berpotongan, ya, jadi kurva integral tidak mungkin berpotongan. Kenapa? Ya, saya andaikan. Jadi ini saya kurva integral sama-sama medan vektor V, R, ini kurva integral juga. Kenapa tidak boleh berpotongan? Karena kalau seandainya ya kurva integral itu berpotongan di titik ini, titik A misalnya, ya, maka akan ada dua nilai apa medan vektor di situ. Yang satu ke sana, misalnya, karena apa? Ini kurva integral, maka ini adalah VRA. Ya, nilai medan vektor di titik A itu. Tapi ini seandainya ini juga merupakan kurva integral bagi medan vektor V itu, maka tentu saja apa namanya di sini juga vektor singgung di situ, ya, itu juga merupakan ada medan vektor, ada nilai medan vektor yang merupakan, nah lihat di situ, itu kontradiktif. Kenapa? Karena lihat titik A itu di sana berarti memiliki dua nilai untuk medan vektor itu, ya, V R A dan V apa tadi, ya, sama-sama ini aksen misalnya, ya, itu ini R A atau gini. Kita bingung kalau begitu mana yang dipilih antara ya, jadi rancu. Jadi padahal medan vektor itu hanya memiliki satu nilai di setiap titik di dalam ruang. Jadi oleh karena itu dari apa namanya argumentasi ini maka bisa disimpulkan bahwa garis-garis gaya atau kurva integral suatu medan vektor itu tidak boleh berpotongan. Ya, saya rasa jelas. Ya. Nah, bagaimana kita menentukan apa namanya persamaan garis gaya atau kurva integral itu? Nah, sebenarnya tidak sulit. Tapi sebelum kita bicara lebih lanjut, kita coba kembali ke contoh ini, ya, agar kita lebih apa namanya memahami, ya, terkait dengan konsep itu. Ya. Good. Nah, sekarang seandainya
apa namanya kita tinjau, misalnya kembali ke sini ya, jadi ke kasus kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh partikel bermuatan yang berada di pangkal koordinat itu. Nah, kalau kasus itu saya rasa akan sangat sederhana, ya. Jadi kita bisa menggambarkan ini misalnya muatan G itu, gitu. Nah, kita lihat bagaimana di titik ini, ya. Kita lihat di situ bahwa kuat medan listrik, nilai kuat medan listrik di setiap titik itu selalu menjauh atau mendekat kepada Q gitu. Jadi bisa ke sana, bisa ke sana. Tergantung Q-nya positif atau negatif. Nah, kalau Q itu misalnya positif, ya tentu menjauh. Di titik ini juga begitu, menjauh. Di titik ini juga menjauh. Gitu ya, titik ini menjauh. Ya, setiap titik sepanjang itu menjauh. Jadi dari situ kita bisa duga bahwa kurva integral bagi kuat medan listrik itu atau garis-garis gaya bagi kuat medan listrik itu adalah kurva yang di tiap titik itu ya nilai kuat medan listrik itu merupakan vektor singgung untuk kurva itu. Nah, bisa ditebak itu berarti garis lurus gitu. Di sini juga garis lurus. Ya, arahnya ke sana. Ini merupakan vektor singgungnya. Ya, gitu. Vektor singgungnya. Ini vektor singgungnya. Demikian juga di sini. Ya, sana, ini ke sana. Ya, misalnya nih G-nya saya pindah ke situ, ini sana, ya ini memang garis lurus ke sana. Ya untuk kasus itu saya rasa tidak sulit untuk menyimpulkan, ya. Jadi bagaimana bentuk jadi kurva integral. Tapi dalam kasus umum nanti akan ada kesulitan, ya. Good. Nah, tapi kemudian coba kita sekarang bicara kasus yang lebih umum, gitu ya. Kita lihat ini, ya. Kita kembali ke gambar ini, gitu. Ya, nah seandainya jadi kurva itu bisa ditulis sebagai ini R sebagai fungsi T. T adalah parameter. T tidak harus waktu ya. T itu parameter. Ya, jadi R sebagai fungsi T. Jadi seperti T bisa juga waktu, tapi tidak harus waktu. Ya, tidak harus waktu. Jadi kalau kita bicara kurva dalam ruang itu biasanya merupakan posisi sebagai fungsi suatu parameter real gitu ya. Nah, sekarang seandainya apa namanya kurva integral bagi medan vektor VR itu yang melalui titik ini tadi itu merupakan ini bisa kita tuliskan sebagai R sebagai fungsi T. Ya. Maka kalau kita tulis dr per dt ya, fungsi T, dr per dt, ini adalah vektor singgung pada kurva itu tadi. Vektor singgung pada kurva itu. Ada masalah apa? Apa namanya vektor singgung pada kurva ini? Ya, jadi kalau saya tulis, oke, yang kecil aja. Jadi ini adalah apa namanya dr per dt di sini. Ya, dr per dt. Kenapa? Karena dr per dt juga merupakan vektor singgung pada kurva itu. Ya, jadi kalau kita berikan suatu vektor kurva, maka akan banyak ditemukan vektor singgung ya pada kurva itu. Nah, salah duanya adalah ini. Ya, ada dr per dt, laju perubahan apa namanya kurva itu. Yang kedua adalah vektor nilai dari medan vektor VR itu. Nah, lihat di sini. Ada dua vektor searah. Ada dua medan vektor yang searah. Nah, kalau dua medan vektor itu searah, ya tidak harus sama. Tetapi kalau ada dua vektor yang searah, dari pelajaran kemarin, dari kuliah kemarin, kalau apa namanya dua buah vektor bisa diperoleh dari vektor lain dengan jalan apa? Mengalihkan vektor lain itu dengan suatu skalar. Diperoleh vektor yang sejajar, ya sejajar atau searah kalau skalarnya itu positif. Jadi saya mendapatkan apa? Bahwa dr per dt, ya dr per dt itu sama dengan apa? Sama dengan ya beta suatu tetapan, ya dikalikan dengan vr. Ya, dr per dt sama dengan beta dikalikan VR. Alasannya tadi, kedua vektor ini merupakan vektor singgung pada kurva.
Ya, kalau di R per dt ini adalah laju perubahan vektor kurva itu terhadap waktu, terhadap t, maka yang VR ini memang merupakan vektor singgung pada itu. Ya, alasan semacam itu menghasilkan persamaan ini. Nah, dari persamaan ini kita dapatkan apa? Kita dapatkan dx per dt dikalikan i, saya uraikan atas komponennya, ditambah dengan dz per dt dikalikan dengan j, ditambah dz per dt dikalikan dengan k, ya, itu sama dengan ini. Sama dengan apa? Sama dengan beta dikalikan dengan Vxi ditambah Vzj ditambah dengan Vzk. Begitu. Nah, betanya bisa masuk ya. Ini saya hapus, betanya masuk sini. Beta, ini ada beta di sini. Ya, tentu juga akan ada beta di situ. Dua buah vektor sama apabila komponen yang searah itu sama gitu. Ya, dua vektor sama apabila komponen yang searah sama. Jadi dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa dx per dt itu sama dengan beta vx, lalu dz per dt itu sama dengan beta vz, lalu dz per dt itu sama dengan beta vz. Kita dapatkan persamaan ini. Nah, kalau kemudian apa namanya, ya, kalau kemudian ini apa persamaan itu kita gabungkan, ya, kita dapatkan ungkapan ini. Ya, kita lihat di situ bahwa, ya, kita lihat dari persamaan yang pertama ini kita dapatkan apa? Ya, dz x per dt, ya, dibagi dengan apa namanya vx itu sama dengan beta, ya. Nah, ini juga akan sama dengan apa? Sorry, kok dz itu dari mana? Oh, dx, ya, maaf ya, dx, ya. Di sini dz per dt dibagi dengan vz, ya, vz. Ini akan sama dengan d, ya, z per dt dibagi dengan vz. Oke. Nah, jadi kenapa sama? Karena masing-masing ini rasio ini akan sama dengan beta gitu tadi. Sama dengan beta, ya. Akibatnya kita dapatkan bahwa dx per vx akan sama dengan dz per vz sama dengan dz per vz. Oke, ya. Nah, atau ini bisa juga bisa dipecah satu-satu, ya. Jadi misalnya apa? dx, ya, dx per vx per dz sama dengan apa? Vx per vz, ya. Lalu dx per dz sama dengan vz, vx per vz. Nah, yang terakhir, ya, dz per dz sama dengan vz per vz. Nah, ini adalah persamaan kurva integral itu. Ya, jadi sekarang kita lihat kalau apa namanya, bagaimana cara menghitung garis-garis gaya kuat medan listrik misalnya kalau kita diberikan suatu kuat medan listrik sembarang. Kalau yang ini tadi mudah sekali ditebak dengan cara seperti itu. Tapi kalau secara umum maka kita harus menggunakan ungkapan ini. Jadi kita harus menyelesaikan suatu persamaan diferensial itu. Ya. Nah, sekarang saya lanjutkan ya. Jadi setelah kita bicara medan vektor dan kita mengenal apa namanya kurva integral atau mungkin secara khusus di dalam kelistrikan, ya, dalam gravitasi disebut sebagai garis-garis gaya medan.
ya gravitasi atau medan listrik, tapi secara umum akan kita sebut sebagai kurva integral. Maka kemudian sekarang kita coba berbicara tentang apa namanya gradiensi, lalu divergensi, rotasi dan lain-lain serta sifat-sifatnya. Ya, oke. Nah yang pertama antara medan vektor dan medan skalar itu bisa dihubungkan satu dengan yang lain. Ya, jadi itu dibutuhkan operator. Ya, ya ada nabla, nanti ada gradiensi, ada divergensi, ada rotasi dan sebagainya. Ya, nah nanti pada tataran lebih jauh, lebih apa namanya lanjut lagi gitu, sebenarnya ini masuk ke dalam konteks ya kalau dihubungkan dengan ruangnya itu termasuk dalam kohomologi. Ya, tapi tentu kita tidak sampai di sana di dalam pembahasan terlalu jauh. Mungkin nanti Mas Listianto juga akan menyinggung masalah itu, jelas ya, masalah itu. Jadi konteks gradiensi, divergensi, rotasi dan sebagainya itu masih bagian kecil dari pembahasan itu. Oke, nggak masalah ya. Kita mulai sekarang gradiensi. Ya, jadi yang pertama adalah gradiensi. Apa itu gradiensi? Nah, sebelum kita bicara gradiensi, ya, coba sekarang kita tinjau sebuah medan skalar, ya, V sebagai fungsi R, stasioner, yang medan skalar yang stasioner dulu, ya. Nah, ini misalnya titik ini adalah titik dengan posisi R, gitu. Nah, di dekatnya ada titik, ya, lain dengan posisi R plus delta R. Nah, otomatis ini adalah vektor pergeseran sebesar delta R. Nah, kalau di titik ini nilai medan skalar itu VR, ya, maka di titik ini nilai medan skalar adalah VR plus delta R. Ya, oke. Jadi ada perubahan nilai medan skalar di dua titik itu. Ya. Nah, kemudian kalau kita tuliskan, ya, kita bisa menuliskan bahwa nilai medan vektor R di titik, nilai medan skalar di titik R plus delta R, ya, itu kalau di dalam apa namanya deret Maclaurin atau Taylor, ya, deret Taylor, maka ini bisa dituliskan ya bahwa ada perubahan nilai medan skalar di titik itu. Jadi VR plus delta R itu sama dengan VR plus suku-suku tambahan kecil otomatis ya. Suku tambahan yang pertama adalah apa? Ini apa namanya? Bentar. Jadi suku tambahan yang pertama adalah parsial V, parsial X. Ya. Jadi perubahan ini kan berubah. Jadi dari R menuju ke delta R. Ini kan kalau ditulis sebagai ada perubahan ini X plus delta X I, ya, ditambah dengan Z plus delta Z J, ditambah dengan Z ditambah dengan delta Z K. Ya, sementara R ini kalau ditulis, ya, R ini kalau ditulis sama dengan apa? XI ditambah ZJ ditambah ZK. Jadi lihat di situ, ada perubahan X menjadi delta X, ada perubahan Z menjadi delta Z plus delta Z, ada perubahan dari Z menjadi Z plus delta Z. Jadi ada perubahan sebesar delta X, delta Z, delta Z. Ada pergeseran sebesar itu. Maka kemudian tentu kita tanya, bagaimana kalau bergeser sejauh delta X, maka bagaimana perubahan delta perubahan V? Nilainya dijawab. Ya, ini delta X. Itu. Karena ada pergeseran sebesar delta Z, maka lalu ditanyakan juga ada parsial V, parsial Z dikalikan delta Z. Gitu. Ya. Lalu karena ada pergeseran sebesar delta Z, maka bagaimana perubahan nilai V itu kalau bergeser sejauh delta Z? Ini parsial Z dikalikan delta Z. Apakah ini cukup? Sebenarnya belum. Ya, sebenarnya belum. Kenapa? Karena masih ada perubahan yang lain. Jadi turunan kedua dan seterusnya. Jadi ini saya tuliskan sebagai apa namanya suku tambahan. Ya.
Ya, saya tulis begitu saja. Good. Ya. Nah, kemudian kita lihat di situ, kita bisa membawa ini bawa ke sana. Jadi apa namanya ini di ya ini terus kita sini ya. Jadi ada V R plus delta R dikurangi dengan VR. Ini lalu saya sebut sebagai delta V, gitu. Ada perubahan sebesar delta V. Nah, ini sama dengan apa? Parsial V, parsial X, delta X, ditambah dengan parsial V, parsial Z, ditambah delta Z, lalu ditambah dengan parsial V, parsial Z, delta Z. Ya. Ditambah tentu saja suku yang lain, gitu. Tambah suku yang lain. Nah, kalau kemudian apa namanya pergeseran ini cukup kecil, ya, kalau delta R itu cukup kecil, begitu. Ya, kalau delta R ini cukup kecil, saya tulis sini, kalau delta R ya itu menuju 0 kecil, ya, maka akibatnya tentu apa namanya delta X juga mengecil, ya, tentu saja akibatnya delta X menuju 0. Ya, delta Z menuju 0, delta Z menuju 0. Ingat ya, limit delta X menuju 0 itu delta X tidak sama dengan 0 akhirnya, tidak. Tapi biasanya kemudian akan ditulis dx, dz, dz. Kalau itu mengecil, maka nanti di sini, suku-suku di sini itu ada delta X kuadrat, lalu delta X pangkat 3, delta X pangkat 4, dan seterusnya. Ada delta Z pangkat 3, ya, pangkat 2 dulu ya. Delta Z pangkat 3, lalu delta Z pangkat 4, dan seterusnya. Ini ada juga di sini ya, ada juga delta Z pangkat 2, delta Z ya, pangkat 3, delta Z pangkat 4, dan seterusnya. Nah, kalau delta X itu mengecil, delta Z mengecil, delta Z ya, delta Z mengecil, ya, karena delta R mengecil, maka ini akan tambah kecil lagi. Jadi bilangan kecil kalau dikuadratkan kan tambah kecil. Ya, ini tambah kecil lagi. Ya, bisa diabaikan, ya, bisa diabaikan. Nah, kalau itu bisa diabaikan, ya, akibatnya juga ini, ya, delta V itu akan menjadi dV. Ya, lihatnya kita dapatkan bahwa dV itu sama dengan ini parsial V, parsial X dikalikan dx ditambah parsial V, parsial Z, dz, ditambah parsial V, parsial Z, ya, parsial Z, dz. Ya, kita dapatkan itu, ya. Jadi berubah kalau delta R itu mengecil jadi delta R menjadi dr gitu, ya, maka kita dapatkan ada perubahan nilai medan skalar V itu sebesar dV. Dan itu dituliskan seperti ini. Nah, kita lihat dx, dz, dz itu apa? Ya, dx, dz, dz itu adalah komponen dari dr. Jadi nanti dari dr. Ya, lihat ya, dr, atau saya tulis di sini ya, dr, sebentar, lebih baik saya tulis aja. Jadi dr itu sama dengan dxi ditambah dzj ditambah dengan dzk. Ya, lihat dx, dz, dz adalah komponen vektor dr. Ya, oke. Lalu kita bayangkan. Jadi ini kalau lalu kita definisikan suatu vektor atau medan vektor, saya tulis sebagai nabla V, gitu ya. Nah, di mana nabla V ini parsial V parsial XI ditambah parsial V parsial ZJ ditambah dengan parsial V parsial ZK, ya, maka kita lihat ini adalah hasil kali skalar antara nabla V dengan dr. Kenapa? Karena ini adalah komponen dari nabla V, ini komponen dari R. Ya, sepanjang sumbu X. Ini komponen Z bagi nabla V. Ya, ini adalah komponen Z untuk dr. Ini adalah komponen nabla V
untuk Z, ini adalah komponen Z untuk R. Jadi kesimpulannya kita bisa tuliskan sebagai apa? Nabla V dot dr. Nah, jadi laju perubahan apa namanya medan skalar V kalau kita bergeser sejauh dr itu bisa ditentukan dari nabla V, di mana nabla V seperti ini. Nah, penulisan nabla V itu tidak hanya itu ya. Jadi nanti kalau di berbagai buku bisa dilihat ada tulisan gini. Itu sama maknanya ya. Grad V. Jadi dibaca gradien V. Jadi ini dibaca dengan gradien V. Nabla V itu dalam konteks ini dibaca gradien V. Ya, jadi ini tata tulis yang lain. Jadi nanti kalau dalam buku ada tulis grad V itu maksudnya sama. Sekian ini. Ya. Nah, ini adalah medan vektor. Dari medan skalar ya dengan melakukan operasi gradiensi atau ini itu disebut diperoleh medan vektor ya. Jadi medan vektor ini. Nah, itu ternyata memiliki makna terkait dengan perubahan apa namanya nilai medan vektor itu kalau saya bergeser sejauh dr. Sembarang dr maka nilainya itu tadi. Oke. Nah, sekarang ada kaitan menarik ya terkait apa namanya kalau dihubungkan dengan apa medan tadi, setiap medan skalar akan yang berwatak baik, well behave, itu akan selalu memiliki permukaan isoskalar. Oke, misalnya ini adalah permukaan isoskalar. Ya, misalnya adalah permukaan isoskalar bagi medan vektor, suatu permukaan isoskalar bagi medan skalar V itu misalnya. Ya, VR sama dengan C, tetapan. Nah, kasus khusus adalah ketika, ini misalnya posisi titik ini adalah titik R, lalu saya, DR itu saya pilih, ya, DR itu saya pilih, apa namanya, ini DR. Ya, tentu ini adalah vektor, ya, ini R plus DR, Pergeserannya misalnya saya pilih dari satu titik pada permukaan isoskalar ke titik yang lain, tetapi tetap di permukaan isoskalar itu. Ya, jadi kalau demikian untuk kasus itu, ya VR itu sama dengan VR plus DR. Jelas ya? VR sama dengan VR plus DR. Kenapa? Ya sama-sama C karena apa? Titik R dan titik R plus DR itu adalah titik yang berada pada permukaan isoskalar yang sama. Maka nilai skala medan skalarnya sama, makanya sama. Nah, kalau kemudian ini dibawa ke sini, maka diperoleh bahwa dr itu sama dengan VR plus DR dikurangi dengan VR. Berarti ini kan sama dengan C dikurangi dengan C, karena sama-sama nilainya C, sama dengan 0. Oke. Jadi kesimpulannya kalau kita bergeser, tentu saja mudah sekali dipahami ya, bergeser dari satu titik pada permukaan isoskalar, suatu medan skalar ya, ke titik yang lain yang ada di permukaan isoskalar yang sama, maka perubahan medan skalarnya 0. Nah, padahal ini ya, padahal apa? Padahal dV itu tadi sama dengan apa? Nabla V atau gradien V dot dengan dr. Nah, kalau ini sama dengan 0, padahal dr itu sembarang vektor pergeseran yang membawa di permukaan isoskalar yang sama. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya mestinya ya hasil kali skalar antara vektor nabla V dengan dr untuk sembarang dr sama dengan 0. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah nabla V itu tegak lurus terhadap dr. Itu kasus itu. Karena dr itu apa namanya berada pada permukaan isoskalar, maka otomatis nabla V itu tegak lurus pada permukaan isoskalar. Ya. Nabla V gradien V apa namanya tegak lurus pada permukaan isoskalar. Kesimpulannya itu. Ya, untuk saat ini. Ya, ini yang menulis di kolom komentar
itu Mbak Tiara Sabrina Ifada dari ITERA. Dia menanyakan terkait kurva integral yang ada beta tadi Pak, itu katanya belum jelas. Oke, Boleh ya. dijelaskan kembali? Ya, saya jelaskan ya. Kenapa muncul beta gitu ya? Kenapa muncul beta? Sebenarnya tidak harus beta ya. Beta itu tadi hanya untuk apa namanya membantu kita aja. Toh akhirnya beta tidak muncul di persamaan akhir untuk kurva integral, ya kan? Gitu. Itu hanya untuk menjelaskan itu. Saya jelaskan kembali, oke, nggak masalah. Ya, seandainya ini adalah kurva integral medan vektor V. Ya, ini posisi titik di sini adalah R misalnya, gitu ya, R. Nah, di titik ini, gitu ya, di titik ini tentu ada nilai medan vektor itu merupakan vektor singgung pada kurva integral tadi. Ingat ya, di setiap titik kurva integral ya akan merupakan kurva singgung pada medan vektor, atau dibalik, di tiap titik pada ruang nilai medan vektor di titik itu merupakan vektor singgung pada kurva integral bagi medan vektor itu ya. Nah, kalau ini kurva integral bagi medan vektor VR ya, otomatis di titik ini, sembarang titik pada kurva itu, vektor VR itu merupakan vektor singgung pada kurva itu. Jelas sampai di situ ya. Nah, kemudian kurva itu bisa dituliskan ya sebagai R sebagai fungsi suatu parameter X, T. Jadi seperti misalnya lintasan capung ya, lintasan capung. Itu kan bisa ditulis sebagai R sebagai fungsi parameter misalnya. Nah, kemudian saya mencoba menghubungkan antara dr per dt. Apa itu dr per dt? Nah, ini kalau dibayangkan lintasan capung tadi, dr per dt itu adalah kecepatan capung di tiap titik. Nah, kecepatan capung di tiap titik itu tentu apa namanya merupakan vektor singgung juga pada lintasan capung itu. Jadi dr per dt ini juga merupakan apa? Kurva juga merupakan vektor singgung di tiap titik sepanjang kurva itu. Nah, khususnya kalau kita tinjau di titik ini, R ini tadi, ya ini mungkin R tertentu, ya atau terus RT saja begitu ya. Maka ini adalah karena vektor singgung, maka bisa searah, bisa berlawanan arah atau sejajar gitu. Ya, jadi ini juga merupakan, saya tulis ini dr per dt. Jadi di titik itu ada kita tahu dua buah vektor singgung ya untuk kurva tadi. Yang pertama adalah nilai medan vektor V itu, yang kedua adalah ini kecepatan kurva itu terhadap parameter T. Ya, ini dibaca saja kecepatan kurva terhadap parameter T. Jadi ada dua vektor singgung di situ. Nah, namanya di satu titik yang sama, ya ada dua vektor singgung, kita tinjau dua vektor singgung, maka kedua vektor singgung itu mestinya kalau tidak sejajar, tidak searah, itu berlawanan arah. Dengan kata lain adalah sejajar. Ya, sejajar. Kalau ada dua vektor sejajar, apa yang bisa kita simpulkan? Jadi misalnya vektor A dan vektor B itu sejajar. Apa yang kita bisa simpulkan? Yang kita bisa simpulkan adalah bahwa A itu boleh jadi mestinya merupakan suatu tetapan dikalikan B. Selalu begitu. Jadi kalau ada dua buah vektor sejajar, maka yang bisa kita simpulkan adalah bahwa kedua vektor itu dihubungkan dengan ungkapan seperti itu. Yang satu merupakan perkalian yang lain dengan suatu skalar. Cukup jelas ya saya rasa. Nah ini tadi. Akibatnya apa? Karena dr per dt dan vr itu sejajar, maka kesimpulannya ini bahwa dr per dt itu mestinya merupakan vr dikalikan dengan suatu tetapan. Tetapan sembarang, namanya saya sebut sebagai beta. Nah munculnya beta di situ. Ya, berapa beta nggak penting di sini. Kenapa? Karena akhirnya kita dapatkan persamaan yang tidak melibatkan beta. Tadi persamaan, sudah saya hapus ya. Persamaan saya terus kembali ya. Dx per dz sama dengan vx per vz. Gitu ya. Dx per dz sama dengan vx per vz. Dz per dz sama dengan vz per vz per vz. Nah ini. Jadi kita lihat, kita dapatkan suatu persamaan yang tidak lagi bergantung pada beta. Beta hanya untuk tidak ditentukan memang, karena itu hanya untuk menunjukkan bahwa
kedua vektor itu sejajar sebagai sama-sama suatu vektor singgung pada kurva integral. Saya rasa cukup jelas gitu ya. Oke, mungkin ada lagi? Terima kasih Pak Rosid penjelasannya. Saya rasa untuk Mbak Tiara ini sudah sangat jelas ya penjelasan dari Bapak. Nah selanjutnya Pak ada yang bertanya lagi, Yusmantoro dari UGM. Ini sepertinya mahasiswa S2. Yang pertama, bagaimanakah cara atau perumusan umum untuk menentukan bentuk permukaan isoskalar jika fungsi skalarnya diketahui? Tadi sudah saya kasihkan contoh. Yes. Tapi memang di sini kita harus mengenal dengan baik geometri analitik. Ya, itu penting. Saya kasih contoh ya, mungkin kebetulan ya, saya contoh biar lebih lengkap ya. Saya kasih contoh biar lebih lengkap. Saya kasih contoh. Tapi memang kita harus mengenal geometri analitik ya. Jadi kalau kita mengenal geometri analitik dengan baik, maka akan sangat mudah mendapatkan itu tadi ya. Akan sangat mudah untuk mengambil kesimpulan permukaan isoskalarnya seperti apa gitu ya. Saya kasih contoh ini ya. Misalnya begini, saya punya medan skalar V ya sebagai fungsi R, dan ini misalnya diberikan oleh ungkapan ini X kuadrat per 9 ditambah dengan Z kuadrat minus saja atau ini aja ya, plus ya Z kuadrat per 4 ya ditambah misalnya beta suatu tetapan ya, beta suatu tetapan. Nah, kemudian kita diminta untuk menentukan bentuk permukaan isoskalar dari medan skalar ini misalnya. Oke. Nah, ya tadi intinya bahwa persamaan isoskalar itu ya VR sebagai nilainya C, konstanta. Jadi dia mencari dari persamaan ini yang kita cari adalah R. Bagaimana R ditentukan, titik-titik yang sedemikian rupa sehingga persamaan ini berlaku. Ya, titik-titik sedemikian rupa sehingga persamaan ini berlaku. Lalu bagaimana menentukan R itu? Ya, bagaimana R itu ditentukan? Itu dari sini, dari persamaan ini. Jadi tinggal kemudian dimasukkan. Jadi VR sama dengan C. Artinya apa? X kuadrat per 9 ditambah dengan Z kuadrat per 4 ditambah dengan beta itu sama dengan C. Masukkan persamaan itu. Nah, setelah itu kita lihat beta saya bawa ke kanan, ya X kuadrat per 9 ditambah dengan Z kuadrat per 4, ya itu sama dengan C dikurangi dengan beta. Ya, C dikurangi dengan beta. Nah, di sini analitiknya di sini, ya menarik di sini. Jadi seandainya jika C itu lebih besar dari beta, misalnya jika C itu lebih besar dari beta, maka tentu C minus beta itu lebih besar dari 0. C minus beta lebih besar dari 0. Nah, sekarang misalkan C minus beta itu saya sebut kappa, lebih besar dari 0. Ya, gitu. Oke, saya sebut kappa karena lebih besar dari 0, saya bisa tuliskan sebagai kappa kuadrat. Ya, kalau tidak lebih besar dari 0 nggak bisa ditulis sebagai kappa kuadrat. Ya, karena lebih besar dari 0 maka saya tulis sebagai kappa kuadrat. Nah, kita dapatkan sekarang. Jadi ini sama dengan kappa, ya, kappa kuadrat. Kappa kuadrat saya pindah ke kiri. Saya dapatkan x kuadrat per 3 dikalikan kappa kuadrat ditambah dengan apa? Z kuadrat dibagi dengan apa? Dibagi dengan ini 2 dikalikan kappa dikuadratkan. Ya, sama dengan berapa? 1. Nah, kita dapatkan persamaan ini. Titik-titik dengan koordinat X, Z, Z, ya, sedemikian rupa sehingga ini berlaku. Apa kira-kira? Ya, silinder dengan penampang elips. Bukan elips.
ini dalam ruang 3 dimensi ya, dalam ruang 3 dimensi. Jadi titik-titik dalam ruang sedemikian rupa sehingga ini berlaku. Titik-titik dengan koordinat X, Y, Z sedemikian rupa ini berlaku. Hasilnya apa? Tadi silinder ya dengan penampang elips. Ya, elipsnya itu ya sumbu panjangnya adalah 3K ya, setengah sumbu panjangnya 3K, setengah sumbu pendeknya 2K. Begitu cara menganalisisnya. Jadi intinya titik untuk menentukannya dari sini. Jadi persamaan utama itu bahwa VR sama dengan C tetapan. Karena apa? Isoskalar adalah permukaan di mana nilai skalar itu sama. Ya, nilainya itu kita sebut C gitu. Jadi ini. Dari sini lalu ya seperti itu. Maka pengenalan terhadap geometri analitik di sini sangat penting. Sebagai contoh ini pengambilan kita ketemu semacam ini, bagi yang belum kenal dengan persamaan elips akan bingung apa itu apa. Bagi yang kenal dengan persamaan elips akan menyimpulkan elips. Elips itu kurva, ya objek berdimensi 1. Padahal ini permukaan, harusnya objek berdimensi 2. Ya, nah karena memang ada satu variabel yang belum kita pikirkan, apa itu Z. Di sini Z-nya sembarang, ya sembarang Z, tapi ini berlaku, ya maka berupa silinder. Ya kalau digambarkan, ya di mana gambarnya? Oke. Kembali ke sini ya, ini saya hapus lagi. Nah, silinder. Jadi silinder berdimensi, ya silinder dengan penampang ya. Jadi kalau dituliskan begini, sumbu panjangnya ada di sumbu X ya. Jadi ini sumbu X, ini sumbu Z. Silinder itu, tapi penampangnya kalau dipotong gini, ini apa namanya ini. Jadi gitu. Gitu ya. Jadi silinder, tapi kalau di potong begitu penampangnya berupa elips. Ya, dengan sumbu panjang setengah sumbu panjangnya sepanjang sumbu X, sumbu pendeknya sepanjang sumbu Z. Itu kira-kira ya salah satu contoh. Ya ini bisa ditingkatkan lebih. Banyak sekali ya, nanti ada elipsoida, ada elips, ada hiperboloid, ya ada paraboloid, ya dan sebagainya. Oke, saya rasa begitu Mbak Inur. Ya, terima kasih Bapak. Saya rasa sudah jelas ya untuk pertanyaannya dari Mas Yusmantoro. Nah, ini mungkin sedikit lagi Pak, ada yang bertanya, Abu Fadol, definisi vektor singgung apa ya? Gitu. Abu. Ya, jadi apa itu definisi vektor singgung? Nah, itu yang agak susah ya. Jadi, vektor yang menyinggung, apa namanya, kurva itu. Seperti apa gitu ya. Jadi tadi paling tidak kita bisa juga mulai dari ungkapan untuk kurva itu sebagai parameter sebagai apa namanya dengan parameter T, R sebagai fungsi T parameter ya, tidak harus waktu. Maka kita bisa tentukan dr per dt. Dr per dt adalah vektor singgung pada kurva itu. Saya rasa jelas itu ya, kita bisa menghitungnya. Ya tentu kita tidak akan bicara di tataran apa namanya geometri diferensial lanjut ya. Jadi mudahnya ngomong begitu. Jadi apa namanya vektor singgung pada suatu kurva adalah dr per dt, di mana rt itu adalah persamaan yang menentukan kurva itu. Nah setelah dapat dr per dt, maka sembarang vektor singgung merupakan vektor yang sejajar dengan dr per dt. Jelas ya saya rasa. Sehingga kemudian kalau kita dapatkan tadi bahwa VR, nilai medan vektor di titik R itu merupakan vektor singgung bagi kurva integralnya, maka tentu VR itu sejajar dengan dr per dt. Sehingga kita dapatkan ungkapan tadi, dr per dt sama dengan beta VR. Saya rasa begitu penjelasan yang sederhana. Kalau ingin penjelasannya lebih rumit ya tentu nanti di kuliah apa namanya pengantar geometri diferensial itu yang lebih strict, maaf ya, tidak harus rumit ya, maaf ya, rumit dan tidak itu kan bergantung pada pikiran kita masing-masing. Kalau kita menganggapnya rumit ya jadi rumit gitu ya. Kalau kita tanggapi dengan serius ya dengan gembira, insya Allah jadi sederhana gitu. Ya mungkin itu Mbak Inur. Oke,
terima kasih Bapak. Mungkin ini yang terakhir ya Pak. Oke. Ada namanya Mas Firdaus Nusur, katanya Ya, dia ingin langsung bertanya. ya silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Waalaikumsalam warahmatullahi kesempatan wabarakatuh. yang diberikan. Gini Pak, saya ingin tahu perbedaan mendasarnya terkait dengan tadi medan isu skalar yang Pak Rosid sampaikan itu, bedanya apa dengan medan skalar seperti itu. Dan saya juga pernah tahu ada medan isu vektor seperti itu Pak. Itu bedanya apa medan vektor dan medan isu vektor secara mendasar. Kemudian yang kedua, secara singkat ini Pak, terkait yang tadi Pak Rosid sampaikan kalau vektor bisa diurai menjadi dalam 3 komponen seperti itu. Nah itu kalau saya tidak salah menangkap, apakah bisa digeneralisir dalam ini Pak, dimensi pangkat ringnya gitu Pak. Jadi kalau ada ruang 5 dimensi seperti itu, tapi dia tensor ring 2, maka komponennya 5 pangkat 2, itu benar atau keliru? Terima kasih. Ya. Oke. Nah, yang pertama saya tidak pernah menyebut medan isu skalar ya. Saya menyebut bahwa setiap medan skalar itu memiliki ya, setiap medan skalar itu memiliki yang berperilaku baik ya, well behave, itu memiliki apa namanya permukaan isu skalar. Itu aja tadi yang saya katakan. Jadi kalau kita punya medan skalar yang well behave, maka selalu bisa ditentukan permukaan isu skalar. Seperti yang tadi, ya, seperti tadi. Jadi saya punya medan isu skalar, medan skalar seperti yang di atas itu. Lalu pertanyaannya, bagaimana permukaan isu skalar terkait dengan medan skalar itu? Maka saya hitung tadi. Jadi saya hitung apa namanya dan bla 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 akhirnya yang tadi gitu. Jadi saya tidak pernah mengatakan medan isu skalar di sini dalam kuliah ini tadi. Yang saya katakan adalah bahwa setiap medan skalar terkait dengan permukaan isu skalar itu. Nah, tentang medan isu skalar atau isu vektor saya malah baru dengar kali ini ya. Jadi mungkin atau saya lupa apa itu yang dimaksudkan. Ya, saya nggak jawab di sini ya kalau itu. Nah, kemudian pertanyaan yang terkait dengan tadi komponen ya, komponen. Jadi ya bisa begitu memang. Jadi nanti komponen dari suatu tensor itu merupakan perkalian antara rank atau peringkat ya. Jadi kalau kita di sini istilahnya peringkat. Ya, peringkat dari ranking itu kan peringkat ya. Jadi bahasa Inggris, bahasa Indonesianya ya. Peringkat tensor itu dikalikan dengan dimensi ruang yang ada. Gitu. Jadi kalau medan vektor itu tensor berperingkat 1 ya, maka komponennya adalah 1 dikalikan dimensi ruang yang kita bicarakan. Kalau kita ada di dimensi 4, maka 4 komponennya. Kalau kita ada di ruang berdimensi 3, maka komponennya 3. Nah, kemudian kalau tensor berperingkat 0 itu adalah skalar. Ya, 0 kali berapapun itu hasilnya berapa 0 tadi ya, jadi 0. Jadi komponen sebentar. Kalau skalar itu tensor berperingkat 0 ya. Berapa komponennya? Masa komponennya 0 gitu. Ya, jadi tapi kalau ini, selain skalar, iya berlaku ya. Selain skalar berlaku ya. Misalnya tensor berperingkat 2, maka komponennya adalah sebenarnya kuadratnya, pangkatnya sepertinya ya. Pangkat dari, maaf ya, saya salah. Jadi pangkat dari apa namanya dimensi ya. Pangkat peringkat terhadap dimensi. Jadi kalau peringkat 2, maka komponennya adalah 3 dimensinya dipangkatkan 2, jadi 9. Ya, 3 pangkat 1 untuk vektor, ya itu jadi 3. Oke, 3 pangkat 0 1 betul. Jadi itu untuk skalar, gitu. Jadi bukan perkalian antara dimensi dengan peringkat bukan, tapi dimensi dipangkatkan peringkat. Jelas ya saya rasa. Jadi dimensi dipangkatkan peringkat gitu. Itu menunjukkan komponen dari tensor yang kita bicarakan. Kalau kita bicara tensor berperingkat n, biasanya bukan R ya, R misalnya, atau S itu misalnya, maka kalau kita berada di dalam ruang berdimensi n, ya, maka jumlah komponen dari tensor itu adalah n pangkat
S tadi, gitu. Jadi dimensi dipangkatkan dengan peringkat dari tensor itu. Itu adalah menunjukkan jumlah komponen tensor yang kita bicarakan. Itu secara saya. Oh iya, sudah Pak, sudah paham Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih sekali lagi Bapak Muhammad Farhani Rosyid atas materi yang sangat luar biasa, dan terima kasih atas semangatnya teman-teman dalam belajar. Oke, saya akhiri pertemuan sesi ketiga ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami selaku panitia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.